Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufianti Oktavia dengan NPM 2122070444 dari S1 Kebidanan. Di sini saya akan mereview mata kuliah biologi reproduksi dengan tema gametogenesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses oogenesis terlebih dahulu. Pengertian oogenesis. Pengertian oogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Tujuan dari oogenesis ini adalah membentuk dan berkembangnya sel ovum agar matang dan siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap oogenesis. Yang pertama, oogenesis ini terdapat di ovarium, dan di ovarium sana sudah tersedia sel-sel telur atau oosit primer yang sudah ada sejak bayi lahir. Dan yang kedua, dari oosit primer ini dia akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder, dan dia akan membelah juga menjadi badan polar atau badan polosit primer. Dan tahapan ketiga dari oosit primer ini dia akan membelah secara meiosis untuk kedua kalinya menjadi oosit matur, dan yang badan polar pun ikut membelah menjadi badan polar primer, badan polar sekunder. Dan dari oosit matur ini sudah siap. Dan di sini saya akan menjelaskan hormon-hormon yang mempengaruhi. Yang pertama ada hormon FSH, dia berfungsi untuk merangsang sel-sel folikel yang terdapat di sekitar sel ovum. Yang kedua ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk merangsang sekresi hormon LH. Yang ketiga ada hormon LH, dia berfungsi untuk merangsang ovulasi atau pematangan sel-sel ovum. Dan yang keempat ada hormon progesteron, dia berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan lama siklus ovum. Lama siklus ovum ini berlangsung selama 28 hari untuk proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Dan ketika 28 hari ini sudah tidak dibuahi dan sel ovum sudah matang, maka dia akan luruh. Dan bisa disebut juga dengan menstruasi. Itu proses ovulasi. Terima kasih. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan spermatogenesis. Pengertian spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa yang bertujuan untuk membentuk sperma yang fungsional, karena spermatogenesis ini hasil dari pemasakan germinal dari pembelahan sel dan diferensiasi sel. Dia bertujuan untuk membentuk sperma yang fungsional. Dan ada tahapan tahapan spermatogenesis. Yang pertama ada spermatogonium, ini sudah terdapat di tubulus seminiferus, di dinding-dindingnya yang berjumlah ribuan, dan dia melakukan pembelahan secara mitosis dan jadilah spermatosit primer. Dan dari spermatosit primer ini dia melakukan pembelahan secara meiosis yang pertama dan jadilah spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder ini dia melakukan pembelahan meiosis yang kedua, jadilah spermatid. Spermatid ini dia matang dan keluar menjadi spermatozoa yang matang dan siap dia untuk ke sel ovum. Dan saya akan menjelaskan proses tahap-tahapan meiosis. Proses tahapan-tahapan meiosis itu ada dua. Yang pertama, meiosis pertama, yaitu ada profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, dan telofase pertama. Yang kedua, meiosis kedua juga sama namanya. Yang pertama ada profase kedua, metafase kedua, selanjutnya ada anafase kedua dan telofase yang kedua. Dan di sini saya akan menjelaskan spermiogenesis. Spermiogenesis terdapat empat tahap. Yang pertama fase Golgi,
Yang kedua ada fase kap atau fase tutup. Yang ketiga ada fase akrosom. Yang keempat ada fase matur, yaitu fase pematangan sel. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.